Assalamualaikum guys, kami dari kelompok 8 ada Imaduddin Sani, Fatir Sultan Syahrofi, dan Fahmi Zulfandi dari kampus Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai akan menjelaskan materi tentang fatwa DSN MUI terkait produk perbankan syariah untuk menyelesaikan tugas dari Ibu dosen pembantu Emilia M. Junsari, SOS, and stay tuned guys. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan pengertian fatwa DSN MUI. Fatwa DSN MUI adalah keputusan atau pendapat dari DSN MUI terkait masalah-masalah hukum seputar kegiatan ekonomi syariah. Majelis Ulama Indonesia atau MUI merupakan acuan utama bagi bank syariah dalam mengembangkan produk agar sesuai prinsip syariah. Contoh fatwa berdasarkan produk. 1. Produk penghimpun dana. A. DSN MUI nomor 1 tahun 2000 mengatur tentang giro. B. DSN MUI nomor 2 tahun 2000 mengatur tentang tabungan. C. DSN MUI nomor 97 tahun 2015 mengatur tentang sertifikat deposito syariah. Yang kedua, produk pembiayaan. A. DSN MUI nomor 4 tahun 2000 mengatur tentang akad mudharabah. B. DSN MUI nomor 119 tahun 2017 mengatur tentang akad mudharabah. C. DSN MUI nomor 114 tahun 2017 mengatur tentang akad syirkah atau musyarakah. DSN MUI nomor 112 tahun 2017 mengatur tentang akad ijarah atau sewa. E. DSN MUI nomor 119 tahun 2018 mengatur tentang pembiayaan ultramikro berdasarkan prinsip syariah. 3. Produk lain. A. DSN MUI nomor 21 tahun 2001 mengatur tentang asuransi syariah atau takaful. B. DSN MUI nomor 24 tahun 2002 mengatur tentang safe deposit box. C. DSN MUI nomor 116 tahun 2017 mengatur tentang uang elektronik syariah. D. DSN MUI nomor 26 tahun 2002 mengatur tentang ran emas atau gadai emas. Oke guys, di sini saya akan menjelaskan tentang peran fatwa dari DSN MUI itu sendiri. Yang pertama ada pedoman. Fatwa menjadi pedoman bagi bank syariah dalam merancang dan menjalankan produknya. Yang kedua ada kepatuhan. Fatwa DSN MUI mengikat dan wajib diikuti oleh lembaga keuangan syariah untuk memastikan kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah. Bagian ketiga ada inovasi. DSN juga berperan dalam mengembangkan inovasi produk dan instrumen keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Dan yang keempat ada harmonisasi. Fatwa DSN MUI berperan dalam menciptakan harmonisasi penerapan prinsip syariah di seluruh sektor keuangan syariah di Indonesia. Bagian selanjutnya ada pengertian dari Dewan Pengawas Syariah. Pengertian Dewan Pengawas Syariah tertuang dalam Surat Edaran Bank Indonesia nomor 15/22 DPBS. Dalam surat edaran tersebut menguraikan DPS adalah dewan yang bertugas untuk memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau biasa disebut BPRS supaya penerapan prinsip syariah terlaksana dengan benar. Yang bagian selanjutnya ada tugas Dewan Pengawas Syariah. Yang pertama memberikan saran dan nasihat kepada pimpinan usaha syariah dan pimpinan kantor cabang LKS. Yang kedua, mengawasi dengan aktif dan pasif penerapan fatwa DSN MUI. Yang ketiga, yaitu ada menjadi jalur penyambung antara perusahaan dan DSN berkaitan dengan memberikan usul dan saran mengenai pengembangan produk dan jasa syariah di LKS atau bank. Yang keempat, menyusun berbagai persoalan yang membutuhkan legalisasi DSN. Dan yang kelima, melaporkan proses dan aktivitas bisnis di LKS kepada OJK itu sendiri. Baik, selanjutnya fungsi Dewan Pengawas Syariah. Yang pertama, ada fungsi penasehat, di mana fungsi ini bertugas untuk menjamin seluruh operasional dan kebijakan bisnis yang dilakukan sesuai syariah, termasuk akad dan aplikasi akad. Yang kedua, fungsi pengembangan produk, di mana peran DPS membantu perusahaan dalam mengembangkan produk-produk syariah dalam perusahaan tersebut. Nantinya, bila diperlukan, DPS akan mengajukan produk kepada Dewan Syariah Nasional untuk mendapatkan fatwa. Dan yang ketiga, fungsi audit.
DPS memiliki fungsi audit baik audit internal maupun eksternal. Fungsi audit internal bekerja untuk mengawasi seluruh kegiatan bisnis sebagai bagian dari perusahaan tersebut, membantu manajerial perusahaan untuk memberikan feedback, penilaian, hingga saran.